Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang materi fisika, yaitu keseimbangan benda tegar. Nah, apakah itu keseimbangan benda tegar? Sebelum kita mengkaji materi ini lebih jauh, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu beberapa konsep prasyarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda mesti memahami penguraian vektor dan trigonometri. Misalkan saya memiliki sebuah vektor gaya atau vektor F, seperti diperlihatkan pada gambar, maka si vektor gaya ini dapat kita uraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor Fx dan vektor Fy, di mana apabila ada sudut antara Fx dengan F sebesar theta, maka hubungan antara Fx, F, dan Fy bisa kita nyatakan bahwa Fx sama dengan F dikalikan kosinus theta, dan Fy adalah F dikalikan sinus theta. Ini materi di kelas 10, tapi diulang kembali untuk memahami lebih jauh. Kemudian untuk konsep trigonometri sendiri, apabila kita memiliki segitiga, di mana segitiga siku-siku dan ada sudut theta di situ, kemudian ada hubungan antara X, Y, dan R dengan menggunakan konsep-konsep trigonometri, di mana sinus theta itu adalah Y dibagi R. Sedangkan kosinus theta adalah X dibagi R, dan nilai tan theta adalah Y dibagi X. Hanya mengulang kembali dengan konsep-konsep trigonometri. Kemudian materi prasyarat berikutnya adalah Anda harus memahami juga jenis-jenis gaya. Yang pertama, diperkenalkan gaya berat benda atau W kecil. Pengertiannya, gaya berat benda adalah gaya yang dimiliki oleh benda karena masanya. Secara matematis, W sama dengan M dikali G, di mana M adalah massa benda dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, arah dari gaya berat benda ini adalah ke pusat bumi, artinya sama dengan arah percepatan gravitasi. Kemudian gaya yang kedua yang diperkenalkan adalah gaya normal benda, atau disimbolkan dengan N besar. Gaya normal benda adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan. Nah, apabila suatu benda diletakkan di atas permukaan, contoh di atas meja misalkan, maka si meja ini akan memberikan gaya normal terhadap benda yang arahnya tegak lurus terhadap permukaannya. Nah, di gambar ini gaya normal berarah ke atas karena permukaan bendanya bersifat horizontal. Nah, untuk gambar tersebut, besarnya gaya normal itu sama dengan besar gaya berat benda, yaitu M dikali G. Baik, untuk gaya yang ketiga, diperkenalkan gaya gesekan atau F kecil. Nah, gaya gesekan ini terjadi ketika benda berada di permukaan bidang yang kasar. Sebagai contoh, pada gambar diperlihatkan ketika sebuah gaya F diberikan kepada benda yang arahnya ke kanan, maka karena permukaan bidang yang ditempati oleh benda bersifat kasar, maka akan ada gaya gesekan yang arahnya ke kiri atau melawan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan dinyatakan dengan F kecil sama dengan mu dikalikan N, di mana nilai N di sini gaya normal, sedangkan mu di situ adalah koefisien gesek, yang artinya tingkat kekasaran permukaan bidang. Nah, nilai koefisien gesek ini bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin kasar permukaan bidang ditempati benda, akan
semakin besar nilai mu-nya. Dan apabila semakin mendekati licin, maka mu-nya akan mendekati 0. Materi prasyarat selanjutnya adalah tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Diperlihatkan pada gambar antara sumbu terhadap tempat gaya bekerja, itu kita anggap saja jaraknya sejauh r. Ini disebut sebagai lengan momen. Dan ketika gaya diberikan, maka akan terdapat momen gaya sebesar tau sama dengan r dikalikan f dikalikan sinus theta. Di mana theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh gaya f dan lengan momen r. Nilai momen gaya atau torsi ini akan maksimum apabila gaya dan lengan momen saling tegak lurus. Dalam arti lain, theta sama dengan 90 derajat. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mengkaji keseimbangan benda tegar, ada baiknya Anda memahami definisi dari benda tegar. Benda tegar setidaknya memiliki dua ciri, di mana yang pertama, suatu benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume apabila dikenai gaya. Yang kedua, benda tegar dapat mengalami gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, bagaimanakah suatu benda tegar ini mengalami keseimbangan? Ada dua persyaratan supaya benda tegar mengalami keseimbangan. Yang pertama, jumlah gaya yang bekerja pada benda tegar tersebut haruslah sama dengan 0. Nah, ini artinya suatu benda tegar tidak mengalami gerak translasi atau gerak lurus. Nah, yang kedua, jumlah momen gaya sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Ini berarti si benda tegar ini tidak mengalami gerak rotasi. Bisa dipahami ya? Ada dua jenis keseimbangan, ada keseimbangan pada gerak translasi dan keseimbangan pada gerak rotasi. Kalau pada gerak translasi, sigma F sama dengan 0. Kalau pada gerak rotasi, sigma tau sama dengan 0. Kita perhatikan contoh soal. Misalkan sebuah batang homogen AB panjangnya 100 cm, memiliki berat 120 Newton dalam keadaan seimbang. Jika pada ujung batang diberi beban 45 Newton, maka tentukan besar tegangan tali T pada sistem tersebut. Nah, di sini kita perhatikan sistem benda di mana ada batang AB yang mengalami rotasi, akan tetapi batang AB ditahan oleh tegangan tali T dan di ujung B diberi beban. Nah, kita identifikasi besaran-besaran fisika apa sajakah yang diketahui. Panjang AB di situ atau LAB, panjang batang AB adalah 100 cm atau 1 meter. Kemudian LAC, panjang A ke C, di mana titik tegangan tali berada, itu adalah 80 cm atau 0,8 meter. Berat batang itu sendiri bersifat homogen, sehingga titik beratnya berada di tengah-tengah. Berat batang adalah 120 Newton. Kemudian berat beban yang berada pada ujung B di situ 45 Newton. Dan ditanyakan tegangan tali T berapa besarnya. Sebagai langkah penyelesaian, langkah pertama adalah tinjau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem keseimbangan tersebut. Yang pertama adalah gaya berat batang.
atau W batang, yang posisinya ditunjukkan dengan arah panah merah yang arahnya ke bawah. Kemudian yang kedua, gaya berat beban atau W beban. Ini ditunjukkan dengan tanda panah yang berarah ke bawah berwarna ungu. Dan yang ketiga adalah tegangan tali yang diuraikan menjadi komponen-komponen T sinus 60 derajat dan T kosinus 60 derajat. Nah, yang perlu kita pahami adalah T sinus 60 derajat. Karena nilai T sinus 60 derajat ini melawan gaya berat batang dan gaya berat beban. Sehingga yang berpengaruh langsung terhadap keseimbangan adalah T sinus 60 derajat. Kita tandai positif yang arahnya ke atas dan kita tandai negatif yang arah gayanya ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan ada 3 gaya. Yang pertama T sinus 60 derajat arahnya ke atas. Yang kedua W batang arahnya ke bawah. Dan yang ketiga W beban arahnya ke bawah juga. Nah, setelah meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sistem, kita tinjau juga lengan momen atau jarak sumbu A ke tempat di mana gaya-gaya tadi bekerja. Nah, jarak dari sumbu A ke T sin 60 derajat itu ditunjukkan dengan AC atau kita sebut saja sebagai LAC. Yang besarnya adalah 80 cm. Kemudian jarak antara batang atau sumbu A terhadap titik berat batang itu adalah setengah dari AB. Sehingga kita sebut saja 0,5 LAB. Kemudian yang ketiga adalah jarak sumbu A terhadap W beban, di mana itu adalah panjang AB atau kita sebut sebagai LAB. Jadi ada 3 lengan juga, L batang, L beban, dan L pada T sin 60 derajat. Nah, setelah kita mencermati gaya-gaya yang bekerja dan lengan momennya, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan syarat keseimbangan rotasi benda tegar, yaitu sigma tau sama dengan 0. Sigma tau di sini artinya sigma tau pada sumbu A. Nah, sehingga kita uraikan saja momen gaya apa saja. Yang pertama adalah momen gaya pada titik C, di mana LAC dikalikan T sin 60 derajat dikurangi 0,5 LAB dikali W batang dikurangi LAB dikali W beban sama dengan 0. Artinya ada 3 momen gaya di sini yang bekerja pada sistem. LAC dikali T dikali sinus 60 derajat arahnya ke atas dikurangi 0,5 LAB dikali W batang, ini karena negatif, karena arah ke bawah berarti tandanya negatif, dikurangi juga LAB dikali W beban sama dengan 0. Nah, kita masukkan angka-angka yang ada sehingga didapat LAC-nya 0,8 dikalikan T sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dikurangi 0,5 dikali LAB-nya 1 dikali W batang 120 Newton dikurangi LAB-nya 1 dikali W bebannya 45 Newton. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,4 T akar 3 dikurangi 60 dikurangi 45 sama dengan 0. Nah, yang negatif, angka yang negatif di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan sehingga nilainya jadi positif. 60 ditambah 45 hasilnya akan 105 sehingga 0,4 T dikalikan akar 3 sama dengan 105.
Nah, sehingga T-nya saja didapat 262,5 dibagi akar 3. Nah, supaya lebih mempermudah, akar 3-nya kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3, sehingga kita peroleh hasil totalnya adalah 87,5 akar 3 Newton. Dengan demikian, besarnya tegangan tali T agar sistem mengalami keseimbangan rotasi, maka nilai T-nya adalah 87,5 akar 3 Newton. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan keseimbangan benda tegar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.